Kisah ini adalah kisah sebuah pesawat yang hilang namun mendarat setelah 37 tahun kemudian. Kok bisa guys? Bagaimana kisahnya? Kita langsung saja bahas di Kasus dan Misteri. Halo guys, balik lagi bersama gua yang akan selalu membahas tentang kasus dan misteri. Share video ini kepada teman atau keluarga kalian yang suka dengan video kasus-kasus dan misteri. Tanpa banyak basa-basi, jangan skip videonya. Let's go! Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah yang sangat aneh dan tidak bisa dijelaskan secara logika. Dan saking anehnya sampai menuai kontroversi apakah kisah ini hoax atau asli. Dan waktu itu kisah ini sempat viral dan sampai banyak spekulasi yang menyebutkan bahwa ada kaitannya dengan ruang lingkup waktu dan alien. Kisah ini adalah kisah sebuah pesawat yang hilang namun mendarat setelah 37 tahun kemudian. Kok bisa guys? Bagaimana kisahnya? Kita langsung saja bahas di Kasus dan Misteri. Pesawat yang bernama Pan AM914 milik Pan Airlines dijadwalkan mendarat pukul 9.55 waktu setempat. Pesawat itu lepas landas dari Bandara New York pada tanggal 2 Juli 1955 dan bertujuan ke Miami. Namun setelah pesawat itu lepas landas, beberapa saat kemudian pesawat itu mengalami masalah, yaitu keluar arah jalur pesawat guys. Dan akhirnya pesawat Pan AM914 itu pun hilang dari pantauan radar. Karena hilangnya sinyal dari awak pesawat, tim evakuasi pun sesegera mungkin untuk mencari keberadaan Pan AM914 itu. Namun tidak ada jejak maupun bangkai pesawat yang ditemukan. Ramainya berita hilangnya pesawat Pan AM914 ini sampai-sampai pemerintah menyimpulkan bahwa pesawat itu mengalami kecelakaan dan jatuh ke lautan yang dalam. Hingga bangkai pesawat pun tidak bisa ditemukan. Tim evakuasi laut pun tak tinggal diam. Mereka berusaha keras untuk menemukan pesawat Pan AM914 itu, yang kasusnya hilang secara misterius di udara guys. Dan pada akhirnya kasus itu pun tidak terpecahkan hingga kasusnya pun ditutup. Setelah kasus itu ditutup, perusahaan maskapai itu juga menghargai para korban yang berduka. Perusahaan pesawat itu memberikan pesangon atau bisa disebut ganti rugi atas apa yang dialami oleh penerbangan pesawat mereka. Jadi kemana pesawat itu hilang guys? Duka keluarga korban tak bisa terbendung lagi hingga akhirnya bulan berlalu dan tahun pun berlalu. Tiba-tiba saja sebuah pesawat mendarat di Bandara Internasional Sequenes Bolivar di Caracas, Venezuela, Amerika Selatan pada tahun 1992. Petugas bandara merasa asing dengan pesawat yang muncul dengan mendadak di radar. Juan de la Corte, petugas lalu lintas udara saat itu, melihat adanya sesuatu yang aneh. Dia dan petugas bandara lainnya terkejut dengan penemuan yang janggal. Mereka kira ada sistem yang rusak di dalam sistem mereka. Tetapi setelah dicek berulang kali, sistem sudah berjalan dengan semestinya. Namun mereka tidak bisa memprediksi kedatangan pesawat tersebut guys. Nah, mendaratlah pesawat yang tiba-tiba muncul itu guys. Dan terlihat kondisi pesawat yang mendarat juga tampak aneh, seperti penampakan yang terlihat sangat usang dan masih menggunakan baling-baling. Jauh dengan teknologi yang sekarang guys, yang sudah tidak lagi menggunakan baling-baling. Ketika mendarat, petugas bandara menanyakan kepada pilot pesawat itu dari mana dia datang. Dan pilot menjelaskan pesawat harusnya tiba di Miami pukul 9.55 pada 2 Juli 1955.
Dan pilot itu pun mengaku pesawatnya sempat salah arah dan berusaha keras untuk kembali ke jalur sebenarnya, guys. Namun setelah mendengar hal itu, petugas lalu lintas udara di situ pun sangat kaget dengan apa yang dikatakan sang pilot. Dikarenakan di tahun itu bukanlah tahun 1955, tapi sudah di tahun 1992. Petugas yang di bandara pun berbicara melalui radio atau walkie-talkie, guys, pada sang pilot bahwa dia menjelaskan kalau sekarang bukanlah tahun 1955, tapi sudah di tahun 1992. Lalu pilot itu pun merasa bingung dan menganggap perkataan dari petugas itu hanyalah lelucon, guys. Dan sampai akhirnya petugas di bandara itu pun membujuk kepada sang pilot untuk beristirahat dulu buat transit sementara demi mendapatkan informasi lebih lanjut dari sang pilot. Namun guys, tawaran itu dibantah oleh sang pilot karena katanya dia harus cepat sampai di Miami pada pukul 9.55. Lalu pesawat itu pun kembali lepas landas dan terbang menuju Miami. Sementara petugas bandara yang menyaksikan keanehan tersebut menyelidiki informasi tentang pesawat yang baru saja muncul lalu terbang kembali. Juan sang petugas di bandara itu yang mendapat firasat berpikir jika pesawat itu adalah pesawat yang dinyatakan hilang pada 37 tahun yang lalu karena ciri-cirinya yang sangat sama. Dan setelah diselidiki, guys, benar saja pihak bandara New York mengonfirmasikan pesawat Pan AM 914 terlihat terakhir kali pada 1955. Tak lama setelah itu, Pan AM 914 akhirnya berhasil mendarat di Miami. Dan yang anehnya, semua penumpang dinyatakan selamat, namun mereka masih terlihat sama ketika lepas landas pada 37 tahun yang lalu. Gila sih ini kisah, guys, aneh dan benar-benar sulit untuk dijelaskan. Karena kejadian aneh tersebut, banyak sekali orang-orang peneliti menyimpulkan bisa saja mereka seketika terbang sudah melewati ruang lingkup portal alien. Jadi bagaimana menurut kalian, guys, percaya atau tidak? Nah, setelah menyebar luasnya kisah misterius pesawat ini, ternyata setelah gua baca-baca tentang kisah ini lebih dalam, ada sebuah kejanggalan dalam kisah ini, guys. Kisah pesawat ini awal mulanya berasal dari Weekly World News. Ternyata Weekly ini merupakan tabloid yang sering mempublikasikan berita-berita fiksi yang sangat fantastis, alias berita karangan atau bisa disebut pengarang kisah. Dan ditemukannya bukti keanehan pada 2 rilisan berita tersebut, yang dimana foto sang saksi mata Juan, petugas yang di bandara tadi itu memiliki wajah yang berbeda. Dan menurut informasi di internet, tidak ada yang valid dari sumber-sumber berita kredibel mengenai hilangnya Pan AM Flight 914 itu, guys. Jadi sudah jelas, guys, ternyata kisah ini hanyalah fiksi belaka atau hoax. Nah, bukannya gua mau menceritakan kisah hoax ya, guys, tapi gua merasa tertarik dan penasaran saja buat menceritakan kisah misterius ini. Dan bagaimana, guys, apakah kalian juga tertarik pada kisah ini? Nah, selain itu juga kisah ini mengingatkan gua pada film Twilight Zone. Apakah kalian pernah nonton? Kisah ini juga hampir mirip dengan film itu, guys. Coba deh kalian cari-cari di Google dan samakan kisahnya apakah sama. Dan bila sudah ketemu, balik lagi ke sini, guys, dan komen di bawah. Meskipun kisah ini sudah dinyatakan hoax oleh berita-berita internasional, tapi tetap saja masih banyak orang-orang yang masih percaya dengan adanya portal alien, guys. Oke, guys, mungkin itu saja di pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe agar gue lebih semangat lagi bikin konten menarik lainnya, guys. Saya Pak Wazi Nasihin pamit undur diri dan sampai jumpa di video kasus dan misteri selanjutnya.